Marie Antoinette lahir sebagai putri dari keluarga kerajaan Austria. Ia tumbuh di tengah kemewahan istana Schönbrunn, dikelilingi oleh seni, musik, dan pendidikan ala bangsawan Eropa. Di usia remaja, ia dijodohkan dengan Louis, calon pewaris takhta Prancis, untuk mempererat hubungan politik antara dua negara. Ia pun meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju Prancis, negeri asing yang kelak akan mencintai sekaligus membencinya. Ketika tiba di Versailles, Marie masih sangat muda dan belum sepenuhnya siap menghadapi kerasnya protokol istana Prancis. Ia harus segera beradaptasi dengan kehidupan kerajaan yang penuh intrik, tatapan tajam, dan tekanan besar sebagai calon ratu. Banyak bangsawan yang tidak menyukainya hanya karena ia orang asing, tapi Marie tetap berusaha tampil kuat. Dalam balutan gaun megah dan pesta tak berujung, ia menyembunyikan kegelisahan seorang remaja yang dipaksa tumbuh terlalu cepat. Di balik senyumnya yang memesona, Marie menyimpan kebingungan. Ia belum memahami negeri yang kelak akan menuntutnya, apalagi mencintainya. Namun takdir sudah bergerak dan jalan hidup Marie akan menjadi salah satu yang paling tragis dalam sejarah Eropa. Ketika Marie menjadi ratu Prancis, harapan akan perubahan dan ketenangan justru menjauh. Suaminya yang pemalu lebih sibuk dengan hobinya di bengkel istana, meninggalkan Marie sendirian dalam dunia yang gemerlap tapi dingin. Ia mencari pelarian dalam pesta, permainan, dan belanja. Ia membangun Petit Trianon, tempat ia bisa jadi dirinya sendiri tanpa tekanan istana. Namun, ketidakpekaannya terhadap situasi sosial perlahan menjadi bumerang. Rakyat Prancis sedang menderita, harga makanan melonjak, pajak mencekik, dan kesenjangan sosial semakin mencolok. Di mata rakyat yang lapar, ratu mereka justru terlihat hidup berlimpah tanpa empati. Ia diberi julukan yang menyakitkan, Madame Deficit. Gosip dan karikatur mulai bermunculan. Ia dituduh berselingkuh, memboroskan uang negara, bahkan merusak moral istana. Padahal, tidak semua itu benar. Tapi citra Marie telah dibentuk dan dikoyak oleh opini publik. Ia menjadi simbol keangkuhan istana. Dan sayangnya, simbol itu sangat mudah dibenci. Prancis perlahan memanas. Suara-suara ketidakpuasan dari rakyat jelata mulai tumbuh menjadi gelombang kemarahan. Ketika rakyat menyerbu penjara Bastille, itu bukan hanya simbol pemberontakan, tapi juga sinyal bahwa zaman sedang berubah. Tapi di dalam istana, kehidupan masih berjalan seperti biasa, seakan badai belum terasa. Marie mulai merasa ketakutan. Ia tahu bahwa rakyat tidak hanya membenci monarki, tapi juga dirinya. Ia mencoba meyakinkan suaminya untuk bertindak, tetapi keputusan-keputusan yang diambil justru memperburuk keadaan. Sementara itu, ia diam-diam menulis surat kepada keluarganya di Austria, berharap ada bala bantuan datang untuk menyelamatkan tahta. Namun yang datang bukan pertolongan, melainkan lebih banyak amarah. Istana Versailles diserbu. Marie dan keluarganya dipaksa pindah ke Paris, di mana mereka hidup di bawah pengawasan ketat. Segala kemewahan hilang. Ia tak lagi ratu dalam arti sesungguhnya, hanya seorang tahanan bangsawan yang nasibnya menggantung di ujung pisau sejarah. Dalam penjara Tempel, Marie Antoinette mulai kehilangan segalanya. Suaminya dijatuhi hukuman dan dieksekusi di depan umum. Ia harus menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka tidak akan kembali. Luka itu belum sembuh ketika ia pun dipisahkan dari anak-anaknya dan dikurung di sel sempit yang suram. Hari-harinya di penjara dijalani dengan pengawasan ketat. Ia diinterogasi, dituduh mengkhianati negara, bahkan dilontarkan fitnah yang tidak masuk akal. Tubuhnya mulai melemah, tapi semangatnya justru tampak lebih kuat. Ia menulis surat kepada keluarga, bukan dengan keluhan, tapi dengan keteguhan hati dan harapan akan pengampunan. Marie tahu, persidangan hanyalah formalitas. Keputusan telah dibuat, hukuman telah ditentukan. Tapi ia tidak tunduk dengan ratapan. Ia menjalani prosesnya dengan kepala tegak. Bukan lagi sebagai ratu yang diliputi kemewahan, tapi sebagai seorang perempuan yang memilih martabat di tengah kehancuran total. Hari eksekusi tiba. Marie dibawa dari penjara ke tempat pemancingan. Ia tidak lagi mengenakan gaun mewah, hanya pakaian sederhana yang menutupi tubuh yang mulai melemah. Rambutnya digunting, tangannya diikat, dan ia dinaikkan ke atas gerobak terbuka.
Jalanan Paris dipenuhi rakyat yang ingin menyaksikan akhir dari sang ratu. Tapi yang mereka lihat bukanlah seorang penjahat. Mereka melihat perempuan yang tetap berdiri tegak. Ketika tanpa sengaja menginjak kaki Algojo, ia hanya berkata lembut, "Maafkan saya." Kalimat terakhir itu menjadi simbol dari ketenangan luar biasa yang ia tunjukkan, bahkan dalam detik terakhir hidupnya. Gilyotin pun jatuh, dan sunyi menyelimuti udara. Seorang perempuan muda yang pernah dihiasi berlian dan dikenakan mahkota, kini meninggalkan dunia tanpa gelar, tanpa penguburan yang layak. Namun, justru di saat itulah kisahnya baru mulai hidup dalam ingatan umat manusia. Bukan sebagai ratu boros, tetapi sebagai simbol dari zaman yang bergolak dan penuh tragedi. Marie Antoinette bukan hanya catatan kaki dalam sejarah Prancis. Ia adalah gambaran kompleks tentang kekuasaan, persepsi publik, dan nasib yang berubah seiring perubahan zaman. Dalam kehidupan mewahnya, ia pernah terlena. Tapi di masa kejatuhannya, ia menunjukkan martabat yang membuat banyak orang kembali mempertimbangkan siapa sebenarnya Marie Antoinette. Seiring waktu, sejarah mulai menimbang ulang. Ia tidak sesederhana ratu boros seperti yang dulu dituduhkan. Ia juga ibu, istri, dan manusia yang hidup di tengah sistem yang sudah rusak. Dalam surat-suratnya, dalam keberaniannya di hadapan maut, kita melihat sosok yang tidak menyerah pada kebencian. Kisah Marie Antoinette adalah pengingat bahwa sejarah tak hanya ditulis oleh pemenang, tapi juga oleh mereka yang jatuh dengan kepala tegak. Jika cerita ini menyentuhmu, klik tombol suka, tulis komentarmu, dan berlangganan channel Biografi Kilat. Karena masih banyak tokoh dunia lain yang kisah hidupnya bisa membuka mata kita tentang manusia, kekuasaan, dan sejarah yang selalu berulang.